Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Mu'allakun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memasuki hari-hari akhir pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini sampai pada akhirnya nanti kita bisa beribadah penuh sampai pada akhir bulan suci Ramadan ini dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, kita sudah menjalankan perintah Allah yang dinamakan puasa di bulan suci Ramadan. Seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kamu semua, hai orang-orang yang beriman, berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa yang sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, maksudnya untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan penuh hikmat dan lain sebagainya, kita semua amalan-amalan sudah kita jalankan, mulai dari taraweh, tadarus pada malam hari, berpuasa pada siang hari, semuanya sudah kita jalankan. Kita masih belum cukup dengan apa yang kita jalankan itu. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Bulan suci Ramadan ini tergantung di awang-awang antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ilallah, dan tidak diangkat ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bizakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Bapak-bapak pemirsa yang bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang saya hormati. Jadi intinya ibadah puasa kita ini tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini intinya adalah bisa kita keluarkan mulai daripada bulan suci tanggal 1 bulan suci Ramadan sampai pada akhir bulan suci Ramadan menjelang kita menjalankan sholat Idul Fitri. Ini yang harus kita jalankan pada akhir-akhir ini. Dan untuk siapakah zakat fitrah ini? Dan seberapakah zakat fitrah ini? Dan bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah ini? Ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Zakatul fitrah so'in min tamrin au so'in min sa'irin ala abdin wa hurin, zakarin wa unsa, soghirin wa kabirin minal muslimin. Soghirin wa kabirin minal muslimin wa amara biha antu adya qabla khurujin nas ila khurujin nas ila sholat. Artinya hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini menjelaskan bahwa kita ini harus mengeluarkan zakat fitrah yang dikatakan satu sok dari tamrin. Kalau di Arab ada namanya kurma, ada lagi namanya sa'ir, so'in sa'ir, dari gandum. Akan tetapi kalau di Indonesia, kita ini mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Karena makanan-makanan kita yang ada di Indonesia untuk memberikan kekuatan kepada kita adalah nasi yang berasal dari beras. Kalau di Arab Saudi dan di lain-lain itu dengan so'in, dengan sa'ir, apa gandum. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dimanapun berada, satu sok itu harus kita keluarkan nantinya pada bulan suci Ramadan, pada akhir ini menjelang Idul Fitri.
Satu sok ini biasanya kalau ukuran kita di sini bisa 2 kilo 8 on atau bisa 2 kilo 7 on. Itu yang harus kita keluarkan setiap orang. Nah, untuk siapa saja orang ini yang harus mengeluarkan zakat fitrah? Abdin wa khurin. Nah, ini yang jelas di sini kita harus tahu bahwa siapa saja yang harus mengeluarkan zakat fitrah ini? Abdin wa khurin. Abdin itu budak sahaya, wa khurin dan orang-orang merdeka. Kalau kita artikan siapakah abdin itu? Abdin itu bisa dikatakan fuqara masakin, anak yatim piatu, atau siapa saja di sana yang tidak mampu. Ini juga diwajibkan untuk berzakat fitrah. Wa khurin dan orang-orang yang merdeka, orang kaya, orang mampu dan semuanya, dia punya uang dan lain sebagainya. Dia yang juga harus mengeluarkan zakat fitrah ini. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kalau orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu tidak berhak dia mendapatkan zakat fitrah itu. Setelah dia keluarkan, dia tidak berhak untuk mendapatkan. Akan tetapi fuqara masakin, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, akan tetapi dia masih berhak untuk mendapatkan daripada zakat fitrah itu. Oleh karena itu kita jangan sampai keliru bahwa fuqara masakin tidak mendapatkan, harus mendapatkan. Fuqara masakin harus juga mengeluarkan. Karena apa? Di dalam hadis itu zakatul fitrah so'in minal tamrin au so'in minan sa'in ala abdin wa khurin. Abdin itu adalah hamba sahaya yang tidak mampu, wa khurin adalah orang-orang yang merdeka. Nah, siapakah orang-orang itu? Zakarin wa unsa, orang laki-laki dan orang-orang perempuan. Sohirin wa kabirin, dan orang-orang yang masih kecil, baru lahir. Lahirnya itu ketika menjelang ibadah pada akhir bulan Ramadan, dia lahir, dia harus menjalankan, harus memberikan zakat fitrah walaupun dia tidak menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi orang tua yang wajib memberikan zakat fitrah itu kepada anak yang baru lahir itu. Makanya dikatakan bahwa sohirin wa kabirin. Siapa sohirin wa kabirin? Minal muslimin, orang-orang yang Islam. Nah, cara mengeluarkan bagaimana, kapan waktunya? Dijelaskan oleh Quran, amarallahu biha wa amara biha antu addiya qabla khurujin nas ila shalah. Kapan itu dikeluarkan? Dikeluarkan ketika kita ini paling lambat ketika orang-orang akan keluar menuju ke sholat Idul Fitri. Kalau ini dikeluarkan pada saat itu dan sebelum pada bulan suci Ramadan sampai pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang ibadah sholat Id, itu dinamakan zakat fitrah. Akan tetapi ketika lebih dari itu, ketika kita sudah menjalankan sholat Id dan mengeluarkan zakat sebesar apapun, tidak bisa dikatakan zakat fitrah. Inilah pentingnya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi di dalam hadis lain diterangkan adhiru amwalakum bizzakah. Sucikanlah harta-hartamu itu dengan memberikan zakat kepada fuqara masakin. Bapak-bapak, pemirsa, ibu-ibu, pemirsa dimanapun berada. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Pada hari ini insya Allah kita sebentar lagi akan menjumpai kemenangan pada akhir bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nantinya ketika kita ini nanti sudah keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan menuju kepada fitrah yang sudah disiapkan. Semua amalan-amalan kita diterima dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.